ini saya akan bacakan untuk kita semua pada hari ini, ya, surat Rasul Paulus 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Bapak Ibu di rumah bisa mendengarkan dan bisa merenungkan, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, saya akan membacakan satu ayat ini. Demikian firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat hari-hari ini adalah di mana hari-hari orang mengatakan, hari-hari di mana orang merasa sulit, baik dalam ekonomi, dalam sejarah, olahraga dan sebagainya. Itu dalam keadaan masa-masa yang sulit. Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi di bangsa kita ini sungguh sangat luar biasa, bagaimana terpuruknya. Kemudian di bidang-bidang pariwisata, olahraga, semua sedang di masa-masa sukarnya. Kalau kita sering menonton, jarang sekali ada live, misalnya contoh di olahraga sepak bola, terus kemudian ada banyak penonton di sana. Bapak Ibu, di bidang olahraga pun sedang terkena dampak di masa sukar seperti ini. Hampir semua di belahan, baik dimanapun di dunia ini, baik berbicara ekonomi, pariwisata, sejarah, dan sebagainya, semua mengalami masa-masa yang sukar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Bagaimana dengan orang-orang percaya kepada Tuhan? Apakah mereka juga mengalami yang namanya masa-masa sukar atau masa-masa kesulitan? Saya terlalu percaya, saya terlalu yakin, kalau kita benar-benar berharap sama Tuhan, kita betul-betul datang kepada Tuhan, maka sekalipun orang-orang percaya, orang-orang yang ada di dalam Tuhan, yang sedang mengalami masa sukar, pasti Tuhan akan tolong. Amin. Pasti Tuhan akan buka jalan. Pasti Tuhan akan menolong segala apapun menjadi masalah-masalah kesulitan, masa-masa sukar pada saat ini. Pasti Tuhan akan menolong. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Timotius, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama ini memberikan gambaran yang besar bagi kita, di mana akhir-akhir zaman, akhir-akhir daripada dunia ini, semua manusia, baik kaya ataupun miskin, mereka akan mengalami yang namanya masa-masa yang sulit atau masa-masa yang sukar. Gambaran firman Tuhan kepada kita pada saat ini dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1, di mana gambaran besar di akhir zaman ini, di akhir dunia ini, Bapak Ibu. Ada orang berkata, kalau sudah mati, baru dia bilang itulah akhir daripada dunia ini. Secara logika itu bisa diterima. Nanti kalau sudah mati, itulah akhir daripada dunia pribadi dia. Logika kita bisa menerima. Tetapi di dalam Tuhan, firman Tuhan menjanjikan kepada kita, bukan sampai di situ, bukan sampai pada kematian setiap manusia, bukan sampai di situ, bukan cuma itu, tetapi ada janji firman Tuhan bahwa ada masa
masa-masa yang akan datang, di mana ada masa-masa bersama-sama dengan Tuhan kita di surga. Itulah yang disebut kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kalau kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar pada saat ini, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Bagaimana dengan orang-orang percaya sama Tuhan? Tentu kita juga mengalami hal yang sama dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Tentu kita mengalami hal-hal yang sama dengan mereka. Tapi bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita menghadapi dengan tenang, dengan berpikir ke depan, atau memang yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong, atau dengan bersusah-susah payah? Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, yang terpenting janji Tuhan, Dia akan penuhi bagi anak-anak Tuhan. Dia akan penuhi bagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Bagi mereka yang ada di dalam Tuhan, Dia akan penuhi janjinya. Dan Dia akan nyatakan, sekalipun kita dalam masa-masa yang sukar, sekalipun dalam keadaan-keadaan yang sulit, di mana anak-anak Tuhan tidak bisa beribadah, tidak bisa bertatap muka, bahkan mungkin ada anak-anak Tuhan ekonominya sedang tersendat-sendat oleh karena dampak dari Bapa. Ada mungkin anak-anak Tuhan pekerjaannya sedang di PHK. Ada mungkin anak-anak Tuhan pekerjaan usahanya sedang tersendat-sendat oleh karena tidak ada pembeli dan sebagainya. Apakah itu usaha toko, usaha pabrik dan sebagainya. Ada banyak usaha anak-anak Tuhan. Tetapi percayalah janji Tuhan, sekalipun dalam masa-masa yang sukar seperti ini, Tuhan tetap membuka jalan bagi mereka yang selalu benar-benar ada di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat dari ayat-ayat selanjutnya, dikatakan ayat yang kedua, di masa-masa sukar seperti ini, di masa-masa sulit seperti ini, ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri, bahkan mereka tidak punya kasih. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Di masa-masa sukar seperti ini, hal-hal yang dinyatakan oleh firman Tuhan pada ayat yang kedua, itu sudah mulai kita lihat, itu sudah mulai terjadi, dan sudah mulai dipandangkan mata kita. Orang sudah mulai mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak tahu berterima kasih, mulai memberontak kepada orang tua dan sebagainya. Dan kita sudah mulai melihat secara gambaran mata, kasat mata, kita sudah melihat baik di media TV dan sebagainya. Secara langsung kita lihat sudah terjadi, dan bahkan itu nyata di hadapan kita. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan? Anak-anak Tuhan, percayalah, Tuhan pasti akan menolong. Anak-anak Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan. Yang penting kita jangan mencintai diri kita sendiri. Yang penting kita jangan menjadi hamba uang. Yang terpenting jangan membuat